Allah bilang itu yang kena, yang nggak kena nggak boleh. Lah itu kita cari itu. Yang nggak boleh itu yang pakai ilmu apa? Manusianya yang kayak siapa? Itu hanya siri Allah itu. Haram menjadi halal. Karena saya sudah menebus, dipotong pun tangan saya, silakan. Sampai bisa mewujudkan permintaan ibunya. Jangan pulang kalau nggak bisa menggetarkan keluarga atau rakyat dengan bacaan Quran. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu sagung dumadi. Ilmu yang sangat bahaya kalau ada manusia minta dihormati manusia. Itu sebetulnya bukan malaikat. Iya. Niku bedane niku. Mulane Allah itu sudah kemalikinas, Rabbuna semua. Semua manusia itu ada Allah kok jaluk dihormati Allah. Tapi iki wis Allah jaluk dihormati. Dipikir kono kuwi ya sapa? Kok kongkon ngurmati kene. Lah terus kene iki sapa kok jaluk dihormati kok? Wong kono wis disawang Allah kok malah kon ngurmati kene. Lah kok kene iki malaikat jazil kuwi malah. Lah kuwi kejadine. Nah niku perbedaan iki sangat orang yang mengerti karena nopo? Rata-rata ilmu manusia minta dihormati manusia karena kita punya pangkat yang punya kedudukan yang punya ilmu yang itulah. Jadi ketinggian apapun lepas dari Allah. Makanya sudah dibilangkan manusia ada sebetulnya enggak ada, manusia hidup sebetulnya mati, manusia bisa sebetulnya bodoh, manusia kaya sebetulnya kok masih mengaku ya silakan kalau bisa bawa besok. Enggak usah minta tolong Allah. Berarti itu udah lepas dari Allah. Iya, lepas dari Allah itu. Dimusuh itu dengan Allah. Karena jadinya sombong itu tadi kok. Hati-hati. Misalnya sombong karena apa ibadahnya tekun. Iya. Malaikat Jazil juga kesombongan dari ibadahnya. Gusti, bumi pun sing dereng natos kula sujuti. Bumi dunya ini kabeh sedaya disujuti kali malaikat Jazil. Kenapa? Kok masih disuruh sujud dengan Adam? Tapi malaikat Jazil nggak tahu bahwa Adam adalah mempunyai sifat kesempurnaan. Nah malaikat Jazil nggak punya, hanya punya tiga kok. Robani, Dofiku, Kudus kok. Niki wau. Jasmani nggak punya, rohani nggak punya, rohmani nggak punya, nafsani nggak punya. Tapi dia nggak merasa punya kelemahan itu. Lah akhirnya sombong.
Lho, jane ngelmu sing paling bahaya nih ngelmu kesombongan itu yang dilaknat dengan Allah. Selamanya di neraka jahanam. Itu perjanjian itu dengan Allah. Nah, sampai manusia sulitnya ibadah dengan Allah ya karena penggodaan dari jazir. Nah, makanya Allah bilang itu yang kena, yang enggak kena enggak boleh. Lah itu kita cari itu. Yang enggak boleh itu yang pakai ilmu apa? Manusianya yang kayak siapa? Itu hanya siri Allah itu. Coba itu. Ngapunten, Mbah. Nggih. Kados ciri-ciri manusia yang memiliki kesadaran paripurna. Maksudnya kesadaran yang hakiki itu yang bagaimana, Mbah? Yang pakai sifat-sifat Rabbuna. Sifat-sifat dari Allah. Jadi kita itu tinggal pakai yang mana. Kalau pakai sifat kenafsuan, berarti kita kerjanya, prakteknya ya juga sifat kenafsuan itu. Sifat kenafsuan yang kita pakai. Terus kita pakai sifat kemanusiaan misalnya. Itu sempurna. Makanya manusia mempunyai sifat 7 yang harus dipraktekkan dengan kejasmanian. Menjadilah orang yang sabar, menjadilah orang yang syukur, menjadilah orang yang suka mengalah, menjadilah orang yang loman, dermawan, menjadilah orang yang akas, menjadilah orang yang jujur, menjadilah orang yang ikhlas. Itu yang harus kita praktekkan. Mungkin nyampe enggak itu praktek itu. Rangkulan lebih jalan yang wow gitu. Ya, itu kan yang diperhatikan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sabar, gak ditemukan ayahnya, ikut ibunya, hanya berapa tahun ditinggal, ikut neneknya, berapa tahun ditinggal, ikut pamannya, sampai diajari hanya angon kambing. Kenapa kok harus angon kambing? Karena manusia itu punya roh hayawani, jangan sampai kayak kambing semu. Simpel-simpel ngaten gitu. Lah, makanya diingat dengan Kanjeng Nabi, walaupun hayawani, kalau kamu mau makan, ingatlah dengan Allah, kunyahlah dengan nama Allah. Nah, itulah dijaga maksudnya. Diingat. Hayawaninya kita sendiri-sendiri itu. Gitu gitu. Nah, itu hakikatnya. Kalau syariatnya Kanjeng Nabi angon wedhus. Tapi nek Mbah Nabi Ismail harus potong sebelah. Iya lagi sembelih. Nah, seperti cerita Nabi Ismail itu tadi, Mbak. Itu emang benar-benar disembelih. Duh, memang disembelih. Jadi mulane Mbah Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih anaknya Mbah Nabi Ismail, kan urung nabi. Ismail. Berarti nyata ya, Mbak. Wujud Ismail terus disuruh disembelih berubah jadi domba gitu. Oh, enggak gitu. Pripun, Mbak? Jadi hanya disuruh menyembelih anaknya Ismail. Itu Allah berarti mencoba keimanan dari Mbah Nabi Ibrahim. Sayang mana Allah dengan anak.
Berarti tidak sampai menyembelih ya. Ya sudah diganti. Hmm. Diganti kambing. Ya Allah hanya mencoba dengan keimanan. Oh berarti nyata bahwa kamu itu iman dengan ingsun Allah. Kita ganti kambing gibas dari surga. Tapi hakikatnya berarti sifat kayawaninya anakmu Ismail ini sudah kamu sembelih ini sudah nggak punya sifat kayawani. Seandainya Mbah Nabi Ismail tidak makan hasil dunia kuat karena sifat kayawaninya hilang. Oh Sudah berarti dibunuh. maknanya berkorban itu ya menghilangkan sifat kayawani. Sifat kayawani Mbah Nabi Ismail. Iku wae mulane sampai diperingati harus kurban, mengorbankan kambing. Nah, sampai menjadi akikah pun pakai kambing. Jadi kayawani anak kita yang masih kecil itu biar enggak seperti kayawani liar itu. Betul-betul menjadi kayawaninya Allah, walaupun makan pun pandai zikir, menjadi ilmu eling ing minum sak cegokan menjadi kaweruh kang nyoto bahwa semua wujud kita ini adalah wujudnya Allah, nyoto hak iki wujude Allah. Hasil dari setetes air saruban tauron itu bibit manusia ya. Mulane ngerteni wujude manusia ya wujude Allah. Kan mriku niku. Nek Kanjeng Nabi ya dingon ae. Kalau nggak dibunuh, ya yang penting kamu makan tapi dengan nyebut nama Allah, eling ing Allah, ngunyah Allah. Yang kami punya itu menjadi rasa Allah. Nah, kotorannya dibuang, sari-sarinya ke jasmani. Karena jasmanimu dulu asal dari surga. Kamu bisa membawa hasil dunia ke surga kalau kamu bisa ngambil sari-sarinya dunia. Lah sari-sari dunia itu apa? Ya barang yang kita punya itu. Cara ngunyahnya kita nggak lepas dari Allah. Gak lupa dari kekuasaan Allah. Itulah akhirnya menjadi sari-sari rasa. Jadi sari-sari rasa itu sudah gak ada rasanya. Coba minyak kelapa, kalau masih campur blundunya terasa enggak? Terasa. Masih campur santannya terasa. Lebih-lebih campur ampas. Tapi kalau sudah minyak, coba itu telan, nggak terasa apa-apa. Itu menjadi obat. Kalau Rasulullah menjadi obat itu minyak kelapa, apalagi kelapa hijau. Hijau artinya hidup, bukan kelapa merah. Merah tandanya lu kok mati. Oh berarti beda ya Pak? Tiap kelapa itu juga beda. Beda-beda. Merah tandanya mati, diibaratkan belara. Munculnya Ja'anur warnanya apa? Pasti kuning.
Tapi kalau janur sudah kuning berubah kok langsung merah, berarti itu janur mati. Pangan wawung harusnya ke hijau. Kalau sudah hijau terus merah, berarti itu tua. Berarti penggambarannya seperti itu, Mbak ya. Nggih. Mbak ngapunten, ini ada pertanyaan dari netizen, Mbak. Oh iya. Ada nggak manusia khusus yang bisa mengolah sesuatu yang negatif bisa jadi positif dalam dirinya? Misalnya haram bisa jadi halal dan lain-lain. Kalau haram, yang sudah dikatakan haram itu tetap haram. Bisanya menjadi halal itu kalau mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi nggak dirubah. Jadi yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Lah yang haram itu bisa menjadi halal kalau mendapatkan ampunan dari Allah itu sudah halal. Walaupun yang halal kalau gak diridhoi dengan Allah, iya kita ini juga gak mendapatkan ridho, hanya halal aja. Ya misalnya seperti kisah, Nggak punya kelebihan. seperti kisah Nabi Khidir itu loh, Mbak. Jadi tanpa sebab terus membunuh anak kecil itu loh, Mbak. Itu memang Mbak Seperti itu. Khidir tahu hakikatnya, tahu hasilnya. Manusia unsur diciptakan dari anak, diciptakan dari ibu. Itu lagi pulang ke malaikat Jazil. Makanya sampai pinternya malaikat Jazil, benihnya malaikat Jazil itu bisa diturunkan ke manusia. Bila kalau turun dari Jazil kok itu dihidupkan, berarti Jazil kedua. Maksudnya gitu. Makanya harus dibunuh. Jadi tahu Mbak Nabi Khidir bahwa ini bibit dari malaikat Jazil, bukan bibit dari Allah, Mbak Nabi Adam. Jadi misalnya pada kondisi tertentu, Mbak, misalnya kondisi darurat, bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Gak bisa. Kalau halal dirubah jadi haram dirubah jadi halal. Itu ya rubahnya cara pakai ampunan. Jadi kita itu betul-betul minta ampun. Contoh, misalnya kita itu curi, mencuri uang. Ini kebetulan ada bisa korupsi, misalnya uang negara dikorupsi. Itu halal enggak? Enggak halal kan? Terus itu kira-kira bisa halal pakai apa? Nah, bagaimana caranya untuk menghalalkan? Makanya kan pakai ampunan. Jadi kita harus betul-betul minta ampun kepada Allah. Dan minta ampun dengan yang dikorupsi. Kalau negara sudah menghukumi kamu harus saya hukum. Nah, contoh ya, saya hukum juga kamu harus membayar sekian. Misalnya itu sudah diikuti aturan itu negara. Terus sampai minta ampun kepada Allah. Ternyata masih ada sisa. Tanda-tanda apa yang diampuni sama Allah Ta'ala itu. Lah,
tanda-tanda yang diampuni dengan Allah itu nanti yang tahu siapa? Hambanya itu. Makanya itu. Yang tahu hanya kita sendiri. Makanya contoh di Sunan Kalijogo. Contoh. Jeung Sunan Kalijogo di waktu kehidupannya Raden Said, Mas Raden Said melihat rakyat banyak yang mati kelaparan karena memang betul-betul nggak ada yang dimakan, diambilkan dari sebagian termasuk Ya, berasnya bapaknya, itu ibunya. termasuk mencuri ya Mbak ya. Itu kalau ibunya ngukumi mencuri, ya curi. Iya. Karena gak ikhlas. Tapi kalau seandainya ibunya ikhlas, mungkin itu nggak dinamakan mencuri. Iya. Karena Raden Mas Said tahu sebetulnya ini juga kepunyaan Allah. Tapi kenapa kok diakui manusia? Itu nggak punya sifat Loman. nggak welas dengan sesama Hidup. opo itu sifatnya Allah. Kan pakai sifat Nafsu. Nah, tapi kalau Raden Mas Said kan sudah punya sifat kepengiranan, sifat Allah. Nah, makanya ada itu ya dikasihkan itu karena itu betul-betul ada yang mati kelaparan. Kok ternyata dia diakui dengan orang tuanya, ya silakan. Ya dia manut aja kan. Nah inilah haram menjadi halal. Karena saya sudah menebus, dipotong pun tangan saya, silakan. Sampai bisa mewujudkan permintaan ibunya. Jangan pulang kau kalau enggak bisa menggetarkan keluarga atau rakyat dengan bacaan Quran. Kan gitu ya. Makanya kalau ada orang yang ambil, jangan diteriak itu maling. Coba kalau yang diambil, oh butuh apa toh? Iki, iya monggo diambil. Diagem sinten damel niku gak apa-apa monggo diambil. Bagus enggak itu jadi? Itu sifat Allah. Silakan apa yang kamu inginkan. Tapi kira-kira ada berapa yang berani praktek seperti ini? Sepertelon wae. Aja separuh. 50% rewangi rao. Ya sarane ya iki. Nah, nikulah puterane haram bisa menjadi halal. Jadi kita betul-betul minta ampun, kita pun juga mau apa yang untuk mengadili itu, menjalani pengadilan. Makanya sampai mau dipotong pun ya silahkan, memang kita salah. Kalau hukum Islam, kalau hukum negara yo harus dihukum, yo kudu gelem pancen salah, ojo nglerokne sing ngukum. Nah, akhirnya kita berubah menjadi kebenaran. Nah, terus apa yang saya ambil
dikasihkan dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Itulah menjadi halal nanti. Jadi dosanya kita yang nebus, tapi hasilnya yang membutuhkan itu menjadi halal itu. Kita yang nebus dosanya, yang berani menjalani hukumannya.